Oke teman-teman, hari ini kita nggak cuma belajar teori, kita bakal langsung praktek jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar sama-sama sebuah laporan keuangan, tapi bukan sebagai dokumen yang boring dan bikin ngantuk ya. Anggap aja ini sebuah TKP yang penuh petunjuk, di mana tugas kita adalah mengungkap cerita di balik sebuah perusahaan. Udah siap? Yuk, investigasi kita terhadap saham ini dimulai sekarang. Saya tahu kok, lihat laporan keuangan yang tebel, isinya angka semua kadang bikin pusing duluan. Tapi tenang, anggap aja ini bukan sekedar angka, tapi sebuah novel misteri. Dan tugas kita bareng-bareng adalah menyatukan semua petunjuk ini buat mengungkap rahasia di balik kesehatan dan potensi sebuah perusahaan. Dan tersangka kita kali ini adalah sebuah perusahaan transportasi, namanya SteadySafe, dengan kode saham SAEF. Berkas kasus kita adalah laporan tahunan mereka untuk tahun 2025. Ini data beneran loh yang akan kita pakai buat memecahkan misteri ini sama-sama. Oke, langkah pertama dalam investigasi apapun adalah memeriksa kondisi fundamentalnya, ya kan? Ibarat dokter nih, sebelum kasih diagnosis pasti periksa tanda-tanda vitalnya dulu. Sama, kita juga harus cek kesehatan finansial perusahaan sebelum kita ngomongin potensi untungnya. Jadi pertanyaannya, apakah perusahaan ini berdiri di atas pondasi yang kokoh? Nah, ini dia barang bukti pertama kita, neraca keuangan, atau yang kerennya disebut balance sheet. Anggap aja ini kayak hasil ronsen keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas apa aja yang mereka miliki dan apa aja utang yang mereka tanggung. Konsepnya simple banget, kayak timbangan. Di satu sisi ada aset, ini semua yang dimiliki perusahaan dan punya nilai. Contohnya ya kas, gedung, sampai armada busnya. Nah, di sisi lain ada liabilitas. Ini semua utang atau kewajiban perusahaan ke pihak lain. Gampang kan? Sekarang, kita lihat buktinya. Dari laporan Save, kita nemuin kalau total aset mereka di akhir tahun 2025 itu mencapai 199 triliun rupiah. Coba bayangin, itu total nilai semua bus, properti, dan uang kas yang mereka punya. Angka yang besar banget kan? Terus, kita lihat sisi lain dari timbangannya, utangnya. Total liabilitas Safer tercatat sebesar 136 triliun rupiah. Artinya dari setiap aset senilai 199 triliun itu, 136 triliunnya sebenarnya adalah utang ke bank, ke pemasok, dan pihak-pihak lainnya. Nah, disinilah letak kuncinya. Selisih antara aset dan liabilitas itu namanya ekuitas. Ekuitas ini ibarat harta karunnya. Inilah kekayaan bersih sejati dari perusahaan, nilai yang sesungguhnya menjadi hak kita, para pemegang saham. Dan buat Safe di tahun 2025, setelah dikurangi, hasilnya positif 63 triliun rupiah. Ini adalah tanda sehat yang pertama dan paling penting, perusahaan punya aset yang jauh lebih besar daripada utangnya. Aman. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi super menarik. Coba lihat perbandingannya deh. Di tahun 2024, ekuitas Safe itu justru negatif. Artinya, utang mereka lebih besar dari asetnya. Wah, bahaya itu. Tapi, cuma dalam setahun, mereka berhasil membalikannya jadi positif 63 triliun. Ini sih turnaround yang fenomenal. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan sampai bisa membalikan keadaan sedrastis ini? Ini petunjuk besar pertama kita. Oke, kita udah tahu Safe sekarang sehat secara finansial, fondasinya udah kuat. Pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan ini bisa menghasilkan uang? Yuk, sekarang kita periksa mesin profitabilitasnya. Jadi dari mana duitnya datang? Kalau kita telusuri alirannya, hampir seluruh pendapatan mereka di tahun 2025 yang nilainya lebih dari 209 triliun rupiah itu ternyata datang dari satu sumber doang, PT Transportasi Jakarta. Ini nunjukin fokus bisnis yang tajam banget. Tapi di sisi lain, ini juga langsung menyalakan lampu kuning peringatan. Betul, ketergantungan kayak gini itu bisa jadi keuntungan besar kalau hubungannya baik-baik aja. Tapi bisa juga jadi resiko yang signifikan banget kalau sampai terjadi sesuatu sama klien utamanya itu. Ini poin penting yang harus kita catat di buku investigasi kita. Sekarang kita fokus ke metrik yang paling penting buat kita sebagai pemegang saham. Laba per saham, atau biasa disingkat EPS. Gini deh, bayangin total laba perusahaan itu sebuah kue pie. Nah, EPS ini ngasih tahu kita seberapa besar potongan kue yang kita dapat untuk tiap lembar saham yang kita punya. Dan coba lihat pertumbuhannya. EPS Safe ini loncat dari sekitar 44 di tahun 2024, jadi lebih dari 64 di tahun 2025. Artinya apa? Artinya, setiap lembar saham yang Anda punya sekarang menghasilkan keuntungan 44% lebih banyak dari tahun lalu. Ini pertumbuhan yang sehat banget kan? Angka ini bukan ngarang ya, ini bukti langsung dari laporan laba rugi mereka. Kenaikan EPS yang signifikan ini ngebuktiin satu hal,
Perusahaan ini nggak cuma sehat, tapi juga makin jago dalam mengubah pendapatan jadi keuntungan nyata buat kita sebagai investor. Nah, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle yang udah kita kumpulin. Kita udah lihat sisi kesehatan finansialnya, udah lihat juga mesin pencetak uangnya. Yuk kita rangkum biar dapat gambaran utuh dari investigasi kita kali ini. Jadi kesimpulannya Dini. 1. Kesehatan finansial Safe pulih secara dramatis. Keren. 2. Posisi utangnya sekarang jauh lebih aman. 3. Dan ini yang paling kita suka sebagai investor, kemampuan mereka mencetak laba untuk setiap sahamnya meroket 44% dalam setahun. Tapi selalu ada tapinya, kita harus garis bawahi risikonya. Ketergantungan pendapatan yang sangat tinggi pada satu klien. Kita udah bedah Safe bareng-bareng. Dan Anda udah lihat sendiri gimana cara membaca cerita di balik angka-angka. Nah sekarang, semua alat investigasi yang kita pakai tadi akan saya berikan ke Anda. Supaya Anda bisa jadi detektif keuangan untuk perusahaan manapun yang Anda mau. Ingat aja 3 checkpoint vital ini. Gampang kok. Pertama, cek kesehatan. Asetnya lebih gede dari utang nggak? Kedua, cek cuan. Mesin uangnya, yaitu EPS-nya, bertumbuh atau enggak. Dan ketiga, cek resiko. Sumber duitnya cuma dari satu keran atau banyak? Jadi, setelah melihat pemulihan finansial yang drastis, pertumbuhan laba yang kuat, dan juga risiko yang jelas terlihat, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah Safe layak masuk ke dalam daftar pantau investasi Anda? Nah, jawabannya ada di tangan Anda. Gunakan kerangka ini untuk membuat keputusan cerdas Anda sendiri. Sampai jumpa di investigasi kita berikutnya.